Kita sering banget resah dengan masalah sosial di negeri ini yang gak kunjung usai. Entah itu kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kekerasan. Tapi gimana kalau ternyata masalah terbesar kita justru dimulai dari rumah. Dari anak-anak yang tumbuh tanpa ayah yang benar-benar hadir. Fenomena ini disebut fatherless. Bukan cuma soal ayah yang gak tinggal serumah lagi, tapi juga ayah yang hadir secara fisik, tapi hilang secara emosional. Secara psikologis, fatherless itu bukan cuma soal ayah yang meninggalkan keluarga, entah karena perceraian atau karena meninggal. Tapi juga ayah yang meskipun masih tinggal serumah, dia gak pernah betul-betul hadir atau terlibat. Gak pernah mau ngobrol bareng, gak mendengarkan anaknya, enggan mengenal dunia anaknya. Ya, hubungan ayah dan anaknya hampa. Dan ternyata ini bukanlah hal kecil atau sepele. Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN Bapak Wihaji menyebutkan bahwa sekitar 80% anak-anak Indonesia kehilangan figur ayah aktif dalam keluarga. Eits, sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu. Pembahasan ini bukan untuk meniadakan peran ibu. Ibu tetap pilar penting, tapi idealnya anak tumbuh dengan peran kedua orang tua yang hadir terlibat secara fisik dan emosional. Karena peran ayah dan ibu itu bukan saling menggantikan, tapi harusnya saling melengkapi. Nah, kenapa sih kondisi fatherless ini bisa terjadi? Ya salah satunya karena kuatnya budaya patriarki. Masih banyak yang punya mindset bahwa ya tugas ayah ya cari uang, kalau ngurus anak ya urusan ibu. Nah, budaya ini membentuk pria hanya menjadi provider, bukan pendengar, bukan pengasuh. Akibatnya, banyak anak tumbuh tanpa arahan, tanpa kasih sayang dari figur ayah. Dampak dari fatherless ini nyata banget. Beberapa artikel riset menyimpulkan bahwa anak-anak yang fatherless lebih rentan mengalami masalah psikologis. Mudah marah, minder, cemas, bahkan kesulitan untuk membangun kepercayaan. Beberapa ada yang menarik diri, ada yang lain jadi agresif. Ya karena mereka nggak pernah merasa cukup, nggak punya tempat untuk divalidasi. Dan secara nggak sadar, efek ini tuh bisa ke bawah sampai dewasa. Entah relasi yang berantakan, rendahnya rasa percaya diri, bahkan resiko gangguan mental. Di negara-negara maju seperti Finlandia dan Swedia, peran ayah tuh sangat dihargai. Di Finlandia, sang ayah mendapatkan parental leave atau hak cuti merawat anak selama 160 hari. Dan ini udah bukan sekedar aturan, tapi budaya. Alhasil, anak-anak di sana tuh tumbuh dengan orang tua yang hadir, saling berbagi peran. Studi menunjukkan mereka lebih stabil secara emosi, empatik, dan punya kemampuan sosial yang kuat. So, no wonder negara-negara itu punya tingkat kebahagiaan dan kualitas pendidikan yang tinggi. Kita sedang mempersiapkan generasi emas 2045. Tapi, gimana ini bisa tercapai kalau generasi saat ini tumbuh dengan luka-luka yang gak terlihat? Anak-anak yang fatherless beresiko untuk kehilangan arah. Padahal, merekalah penentu arah masa depan bangsa kita. Ayah yang hadir bukan hanya memberikan kasih sayang, tapi juga mengajarkan disiplin, tanggung jawab, bahkan kepemimpinan. So, untuk semua ayah, bapak, papa di Indonesia, peran kalian sangat berarti dalam membentuk generasi pemimpin selanjutnya. Negara yang besar lahir dari generasi yang kuat, dan generasi yang kuat lahir dari anak-anak yang tumbuh dengan cinta, keteladanan, dan kehadiran. Pada akhirnya, ini bukan soal hak ayah atau ibu, tapi hak anak untuk dibesarkan secara utuh. Fatherless bukan sekedar isu keluarga, ini isu masa depan bangsa.